Dari seluruh benua, Australia termasuk benua yang paling kecil di dunia. Namun, Australia berhasil dalam pengelolaannya sebagai negara. Di benua Australia sudah tidak asing bahwa ditemukan banyak sekali keanekaragaman hayati, dan jika diamati sangat sedikit sekali titik ramai yang dihuni manusia. Apabila secara detail mengamati berapa besar sebenarnya Australia, hal ini dapat hampir disamakan dengan luas dari 48 negara bagian di Amerika Serikat. 95% wilayah di benua Australia adalah daratan yang tidak dihuni manusia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Secara geologi, Australia adalah benua yang sangat unik. Bagian atas memiliki iklim tropis, bagian tengah subtropis, dan bagian paling bawah dilewati oleh Antarctic Circumpolar Current, gelombang yang membawa suhu dingin dari kutub selatan. Serta di bagian timur memiliki rantai pegunungan terpanjang dan daerah utara bagian timur juga terpengaruh iklim tropis dengan adanya El Nino dan La Nina. Bagian utara Australia memiliki iklim tropis dengan iklim kering dan banyak hujan. Curah hujan tinggi tersebut pada musim penghujan antara Desember dan Maret. Itulah sebabnya, karena Australia memiliki iklim yang cukup ekstrim, sehingga kebanyakan dari daratan Australia tersebut tidak dihuni oleh manusia. Cuaca ekstrim seakan telah menjadi pemandangan sehari-hari di Australia. Dari waktu ke waktu, rekor cuaca ekstrim di negeri kanguru tersebut terus terpecahkan. Laporan terbaru dari Climate Commission yang dirilis pada awal bulan ini mengungkapkan fenomena ini. Menurut Climate Commission, walau rekor suhu terdingin di Australia masih akan tercipta, rekor suhu terpanas akan lebih sering terjadi 3 kali lebih banyak dibanding rekor suhu terdingin. Kebakaran ekstrim juga terus meningkat di sejumlah wilayah di Australia dalam 30 tahun terakhir, termasuk di New South Wales bagian selatan, Victoria, Tasmania dan beberapa wilayah Australia Selatan. Di pantai timur Australia, kondisi hujan ekstrim terus terjadi melampaui tren yang terjadi di seluruh dunia. Kondisi ini menurut tim peneliti dipicu oleh kenaikan suhu permukaan air laut di sekitarnya. Tren kekeringan dalam jangka panjang juga berdampak di bagian barat daya Australia Barat di mana curah hujan telah berkurang 15% dibanding periode pertengahan tahun 1970-an. Iklim di Australia sangat dipengaruhi oleh arus samudera, termasuk dipol Samudra Hindia dan osilasi El Nino Selatan yang berkorelasi dengan kekeringan yang berkala dan sistem tekanan rendah tropis bermusim yang menghasilkan siklon di utara Australia. Sebagian besar utara negara ini memiliki iklim hujan musim panas dominan tropis atau monsun. Di bawah 3/4 Australia terletak sebuah gurun atau zona kurang subur. Pojok barat daya Australia Barat memiliki iklim Mediterania. Banyak bagian di tenggara termasuk Tasmania yang beriklim sedang. Meskipun sebagian besar Australia tidak begitu subur dan bahkan berupa gurun. Tetapi Australia memiliki aneka ragam habitat mulai dari padang rumput beriklim alpen hingga ke hutan hujan tropika, dan diakui sebagai negara megadiversitas. Pusat Iklim Nasional, Biro Meteorologi Australia, mencatat bahwa di seluruh dunia, terdapat sabuk tekanan tinggi di subtropis berdasarkan garis lintang sekitar 30 derajat, utara dan selatan, yang menyebabkan kondisi kering di wilayah dekat garis lintang ini. Kondisi kering Australia juga terjadi pada aliran timur secara umum ke utara sabuk bertekanan tinggi ini, kecuali di dekat pantai timur daratan Australia di mana aliran ini mengandung uap air dari Samudra Pasifik. Interior kontinental juga jauh ke segala arah dari sumber potensial kelembaban. Sebagian besar Australia tidak ada batas yang tegas antara daerah gersang dan daerah dengan kelembaban yang cukup. Tidak adanya uap air di daerah Australia, menyebabkan daerah menjadi kering. Posisi Australia tersebut itulah yang menjadikan Australia sebagai lokasi utama terjadinya gurun pasir.
Gurun Australia sering digambarkan sebagai tanah abadi. Selama 30 tahun terakhir, penelitian arkeologi dan sejarah lingkungan kuarter gurun Australia telah mengungkapkan, tidak hanya kekhasan mereka tetapi juga sejarah mereka yang kaya. Karena itu tidak heran jika banyak beragam tumbuhan dan hewan khas yang hanya ada di Australia dan tidak terdapat di bagian tempat lain di dunia.